Jadi kalau Sayyidina Umar itu memohon sesuatu ketika diperintahkan oleh Allah itu. Kamu jaluk iki, maka Umar jaluk yang diperintahkan Allah. Loh, gimana caranya itu? Piye caranya? Bisa nggak tembus kayak gitu tuh? Jadi Allah itu mau ngasih sesuatu, memerintahkan sesuatu ke dalam hati Umar. Nah, jadi Allah itu memberikan petunjuk ke hati Umar, maka Umar minta yang diperintahkan Allah gitu. Wah, angel itu. Tapi harus bisa. Yang asli doa yaitu ud'uni. Kan Umar gitu, ud'uni. Yang bilang ud'uni kan Allah. Kusadi jalu au kue omah. Nggak tahu hati itu tiba-tiba kertek, ya Rab, aku minta rumah gitu loh. Ono kertek yang tiba-tiba bersih. Kerteknya, bahasa kita apa ya, kertek ya. Kalau ya kertek la iso dan wajib itu ud'uni. Kalau sudah ud'uni, misalkan jaluk aku, minta aku ning aku kan gitu. Berarti Allah ngasih. Mintalah yang apa yang saya kasih dalam dirimu, dalam batinmu, keluarkan. Ya Rab, aku pengen punya pesantren. Metu dewe. Tapi kalau dari kalau misalnya dari nafsu, ya Allah aku minta pondokan, maunya orang nggak dapat dari nafsu. Karena jernih, maka petunjuk itu sudah diberikan ke dalam hati orang yang beriman tadi itu, maka ia ingin sesuatu. Kalau Sayyidina Umar, ya kalau bisa kita begitu ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang membersihkan jiwanya, sungguh merugi orang mengotori jiwanya. Jadi posisi kita harus tetap bertahan seperti ini. Jadi getarannya tetap. Jadi bukan konsentrasi seperti orang belajar semedi, bukan. Ini ilmu iman. Ilmu iman itu ilmu cinta. Nggak usah kamu latihan pernafasan kayak orang gendeng. Bukan. Iman kayak ini gitu. Bang, iman kayak gini, kayak jadi makanya sholat itu wala dzikrullahi akbar. Kalau kamu gak berhasil di sholat, pasti masuk aliran lain, pasti sesat. Entah pakai cara bernafas, menahan nafas, mengeluarkan masuknya nafas ke hidung, keluarkan nafas, bisa sesat. Karena tidak mampu, karena memang ilmu ini tidak bisa diciptakan oleh kita, tidak bisa diajarkan. Tapi itu hidayah. Ciri-ciri ciptaan mesti karakternya sama. Wajahnya sama, seperti gurunya. Kalau iman itu nggak bisa diciptakan oleh saya. Saya tidak bisa memberikan iman. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Terus ya? Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada paman yang kau cintai. Berarti ilmu ini nggak bisa. Ini kau tak isa nih kue, ini kau tak kasih iman, nggak bisa. Nggak bisa ya sudah, nggak bisa, aku nggak bisa apa-apa. Ah, di situ ketika orang tidak bisa, baru bikin-bikin, dibuat-buat. Ketika dibuat-buat, hati-hati. Nanti ma balu hadza, bergetar nggak karu-karuan, nggak puguh, apa bergelumpangan nggak karu-karuan. Jadi iman itu seperti, kalau digambarkan itu seperti orang sangat mencintai seorang kekasih. Setiap ahli-ahli tasawuf ya, pasti yang dibicarakan tentang cinta. Ahli spiritual ya, cinta. Memang stylenya style orang yang sangat mencintai. Cerita Laila Majnun kayak gitu-gitu kan. Saking cintanya sampai lali apa-apa. Saking ingin menceritakan gambar tentang orang yang sangat mencintai Allah itu sangat sibuk dengan Allah itu. Apa yang diperintahkan dia selalu dahulukan. Hayya 'ala shalah, mencolot udah. Nggak peduli jam berapa, pokoknya dipanggil Allah sholat, terus langsung berangkat. Wa atu zakat, memberikan zakat, langsung cepat zakat. Dan niat untuk memberikan zakat, proses untuk menjadi kaya itu
diproses betul. Nah, itu kan kadang-kadang menyesal hidup kita itu. Kok nggak kaya-kaya? Sejak dulu kenapa tidak belajar Islam yang sesungguhnya itu? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini duit kabeh gitu. Saya udah tanamkan ke anak santri. Pertama syahadat, musyahadah. Belajar musyahadah gimana? Falyusyahid biqalbi. Latihan dari sekarang. Lihat pakai hatimu. Sebab Quran semua Al-Mu'minun isinya ke hati semua. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Lihatlah pakai hatimu, Allah turunkan rasa tenang ke dalam hati orang beriman. Jadi orang beriman itu cuma diem aja ngerasain turunnya sakinah. Jadi kita ini sekarang ini dari rumah udah sakinah. Jadi bukan latihan datang ke sini, bukan latihan sholat khusyuk, enggak lagi. Kalau latihan wis. Makanya pertama ilmu yang diberikan kepada Husain bin Munzir ketika baru masuk Islamnya. Allahumma kul Allahumma alhimni rusdi wa qini sarra nafsi. Cukup sebenarnya. Saya juga diwejang oleh Mama Abdul Haq tentang bacaan kul, ikuti Allahumma alhimni rusdi wa qini sarra nafsi. Jadi Rasul itu memejang. Kalau belajar ilmu itu si jai, itu akan menjadi sesuatu yang sangat besar. Kul, katakan, baca, ucapkan. Allahumma alhimni rusdi. Ya Allah, beri aku petunjuk sebagai jalan hidupku. Berupa apa ilham itu? Takwaha. Bagi Nabi, alhimni rusdi apa? Wahyu. Bagi sahabat, alhimni rusdi tahdis, muhaddatsun, fa Umar lah orangnya. Alhimni rusdi dapat apa? Ilham atau firasah. Wa qini syarra nafsi. Ya Allah, lindungi aku dari jeleknya hati saya itu. Kan ada dua cuman. Wa nafsi wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Alhimni rusdi, taqwaha. Bukan fujuraha. Penting sekali. Kadang-kadang ada satu ilmu itu yang isinya satu Quran, diambil intinya hanya di situ. Qad aflaha man zakkaha. Agar dapat apa? Alhimni rusdi. Beri aku ilham sebagai pegangan saya untuk mendapat petunjuk itu. Dapat ilham, takwaha. Jadi ini kita longgong ini tak. Orang iman ini longgong ini tak. Terus maca Quran angen-angen sak maknane. Wah, dimensinya luar biasa. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liul albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Itu kalau orang beriman dalam itu. Sampai Rasul menangis, lima tabki ya Rasulullah, kata Bilal. Sampai Nabi mengatakan, fawailul liman qara'aha lam yatafakkar fiha. Nerakalah orang baca Quran yang tidak mentafakuri bacaannya itu. Saya perhatikan kalimat tafakkur.
Makanya tafakur sa'atan khairun min alfi raka'atin. Terus nggak? Jadi tafakur sesaat itu lebih baik dari 1000 rakaat. Maksudnya mentafakuri bacaan sholat, bacaan Qur'annya itu. Fawailul liman qara'aha lam yatafakkar fiha. Jadi coba ketika bicara inna fi khalqis samawati wal ard, kita diajak melihat ciptaan langit dan bumi, suruh mentafakuri. Bagi siapa yang bisa mentafakuri? Alladzina yadhkurunallah, ulul albab tadi. Alladzina yadhkurunallah, dia ingat Allah di saat berdiri. Wa qu'udan wa ala junubikum, gitu. Wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana, muncul kalimat Rabbana itu hasil tafakkur. Tidak sia-sia kau menciptakan ini. Kalimat subhanaka, sebuah kalimat pujian, setelah mengetahui Rabbana ma khalaqta hadza batila, itu pasti subhanaka. Ngeliat tubuh saya aja, subhanallah. Jadi orang Islam tuh suka memuji Allah, suka menyanjung-nyanjung Allah, suka mengagung-agungkan Allah. Makanya diringkas di Al-Fatihah itu. Sifatnya orang beriman itu ketika Al-Fatihah itu memuji-muji, menyanjung-nyanjung, mengagung-agungkan. Wis iku tok. Jadi setiap wajahnya orang sholat itu wajah pemuja, pemuji, penyanjung. Gitu. Tidak ada yang murung. Nangisan. Nangis bukan nangis murung, nangis pemuja, pemuji, penyanjung. Jadi Al-Fatihah itu ditekankan untuk anak-anak santri itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Diwaca angen-angen sak maknane. Iyaka, udah, membaca iyaka saja itu nggak akan kuat. Kene gemeteran sekali, merinding. Iyaka, domirnya domir antai. Na'budu, aku sebagai abdimu ya Rabb, aku mohon, aku punya hak untuk minta. Karena engkau mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, karena aku khalifahmu, karena aku wakilmu. Pekerjaan saya ini semua, bisnis saya semua ini, ya, saya atasnamakan engkau, atas nama engkau ya Allah aku bekerja. Makanya hidup ini kan sebenarnya sederhana. Satu hari bangun tidur, sholat tahajud, sholat subuh, ya, sholat duha, dan kita bekerja sampai lohor ketemu lagi, memohon apa yang kita kerjakan hari ini. Memang prosesnya lama, mondok dulu, belajar bahasa Arab dulu, bahun nau sorob dulu prosesnya, ke Mesir dulu, ya kan. Lalu tujuan inti akhirnya bangun tidur, tahajud, minta tolong. Minta tolongnya apa tahajud itu? Duha, subuh, syuruk, duha. Coba, hidup kita cuma tahajud ya. Coba, hidup kita tahajud, minta tolong. Memuji, memuja, menyanjung. Kerjaan kita memuji, memuja, menyanjung, minta tolong. Minta petunjuknya, ihdinas siratal mustaqim. Di setiap sholat. Dan aku minta betul
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak suruh amin betul santri itu. Ojo sampai sesat. Amin tenan. Jangan amin. Enggak, amin betul. Amin. Kabulkan doa saya tadi ya Allah. Aku nggak mau ngajar yang aneh-aneh, udah simple aja, udah dalam. Kalau nggak disesatkan, kalau tidak ghairil maghdubi, kita menolak disesatkan, menolak untuk dimarahi Allah, kita menolak betul. Lo bacaannya tidak menolak kok. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu kan tidak menolak. Tidak meminta, tidak memuji, tidak menyanjung, tidak memohon, tidak mengagungkan, dan tidak menolak. Kok tetap jahat ya? Ya kalian tidak pernah menolak. Ibaratnya tidak mengafirmasi untuk menolak itu. Jahat kan harus ditolak dari dalam. Gitu loh. Jahat itu ditolak. Aku ini pemarah, ya Rabb, aku ini pemarah. Aku nggak mau. Menolak, harus menolak. Kalau kita kan bangga jadi pemarah, bangga jadi orang jahat, bangga jadi orang yang pengecut. Di daya ini pakai. Nah, ini dibawa pulang sampai tetap bertahan. Nah, ilmu yang semacam ini akan bisa menggetarkan dunia. Sudah langka salat khusyuk ini, sudah langka. Apakah tidak langka? Al-khusyuk huwa al-khawfu da'imu fil qalbi. Khusyuk itu adalah al-khawf, rasa ajrih marang Gusti Allah, rasa takut kepada Allah dalam hati setiap saat, setiap waktu. Ya pasti terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Ini masih sholat saya ini. Kita masih sholat duduk begini. Atharnya sholat masih dibawa. Takbirku tadi masih dibawa sekarang. Rabbi firliku tadi masih gue bawa. Jangan ngapusi Gusti Allah ya. Tadi aku udah bilang Rabbi firli, maafkan saya. Masa saya berani berbuat yang tidak baik? Tadi baru saya sama Allah ngomongnya. Baru saja Mas Boni bilang, ngapunten Pak Abu, minta maaf saya. Pulang-pulang kurang ajar lagi sama saya. Apa nggak marah Allah? Paling tidak sampai Jogja, Mas Boni mempertahankan kalimatnya tadi. Dan ketika habis minta maaf sama saya, ini contoh aja ya, bahagia loh sampai ke Jogja. Aku dimaafkan Ustadz Abu. Aku setelah Rabbi firli, dan saya tidak akan ngulangi lagi perbuatan salah saya kepada Allah atau maksiat saya kepada Allah. Saya bahagia. Coba rasain nanti. Gimana? Makanya kumpulan orang qad aflahal mu'minun. Kumpulannya wong bahagia. Orang bahagia itu pasti muji-muji. Lihat aja. Dan nanti disalami sama tamu-tamu, selamat berbahagia atas pernikahannya, selamat bahagia. Itu kalau pernikahan. Loh kenapa ketika saat tidak pernah disalami? Wa ala ibadillahis shalihin. Jadi pertemuan kita dengan Allah itu dalam salat itu, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Assalamu alayna. Untuk kita. Tadi salam ke Rasulullah. Sekarang assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Terhadap hamba-hamba yang soleh. Hamba-hamba yang soleh ini punya getarannya. Getaran iman. Siapa? Hamba yang tidak gelisah, hamba yang selalu tenang hatinya, hamba yang tidak ada problematika dengan Allah, hamba yang selalu memuji, hamba yang selalu menyanjung-nyanjung Allah. Hatinya refleksnya begitu. Makanya nanti dipanggil,
satu rombongan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah, mutmainnah kalbe, mutmainnah semua, hatinya mutmainnah, semua mutmainnah. Irja'i, bareng ini. Ila rabbiki, bareng ke Allah itu. Jadi jiwa-jiwa yang tenang itu yang bisa bareng sama saya, sama kita, sama Rasulullah. Yang sama ruhnya, yang tenang tadi. Nggak perdebatan, nggak berhenti-berhenti. Ngeri ngeliat YouTube itu, berdebat nggak berhenti-berhenti. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki. Ya kan? Yang dipanggil jiwanya, bukan badannya. Ila rabbiki radiyatan maradiyah. Radiyatan maradiyah. Ridho sampai diridhoi Allah. Kerasa nggak diridhoi Allah hari itu?